Sebagai manusia, saya pengagum karya cipta yang kuasa. Mahakarya penuh warna, yang tak seorang pun menapikan dan mulai menirunya sejak dulu. Warna, anugerah terbentang bebas tanpa batas. Anugerah warna yang Tuhan ciptakan untuk seniman. Seni lukis di dunia mungkin ya, diawali dari zaman megalit atau zaman prasejarah, di mana Indonesia adalah merupakan pembuat lukisan pertama di dunia. Dengan buktinya, setelah diteliti oleh orang Australia dan orang Swiss, berumur 40.000 tahun yang lalu. Itu namanya rock art ya. Jadi mereka menggunakan pewarna hematit atau pewarna dari batuan mineral. Yang pertama kali diketemukan adalah pewarna terakota ya. Dari Balai Konservasi Seni Rupa yang ada di Borobudur maupun yang ada di Pangkep, itu belum secara jelas menjelaskan bahan apa yang digunakan oleh mereka. Tapi setelah dalam penggalian itu, di situ diketemukan mangkuk, kemudian batu untuk penggilingan. Jadi di situ ada proses. Jadi tidak mengambil langsung jadi gitu, ada proses. Memang minat saya di seni lukis mulai dari kecil ya, sedari kecil saya senang gambar gitu kan, sampai saya masuk ke seni rupa IKIP Jakarta. Memang pada waktu itu wacana untuk seni lukis yang berbasis alam, di mana kami membuat sebuah kelompok yang disebut dengan environmental art atau seni lingkungan. Kalau untuk yang pewarnaan ini memang jarang, saya juga belum banyak yang ini ya, seniman-seniman yang menggunakan ini, karena memang pewarna hematit itu mungkin orang untuk bereksperimen, kemudian untuk mencari warnanya ya kan, masih jarang lah, masih jarang. Setelah lulus kami ya jadi desainer di salah sebuah perusahaan garment. Dan kemudian saya merasa mungkin jenuh, akhirnya saya pindah ke Prabu Mulih, ke kampung istri tahun 2008, yang banyak membantu dalam mengembangkan seni rupa yang berbasis alam. Jadi saya mulai membuat kerajinan-kerajinan dari limbah nanas, dari limbah kertas, seluruh. Sampai akhirnya saya ketemu dengan pewarna alam hematit. Namun mungkin prosesnya agak berbeda dengan waktu zaman megalit ya, yang saya buat ya. Nah, dari situ terus berkembang sampai saya banyak diajak pameran, sehingga saya di Prabu Mulih bisa hidup gitu kan, dan bisa terus bereksperimen ke seni rupa lingkungan ya, yang berbasis lingkungan. Pak, ini lukisan yang dari Pak Wali kemarin yang jadi. Mudah-mudahan. Katanya nak stafnya nak kesini, nak nyingok dulu, ya kan? Oh, mudah-mudahan baik jadi, ya dak. Oh, ya udah. Nah ini kopinya. Iya. Minum dulu. Jadi anak-anak itu nak diajar itu buat lukisan pewarna alam. Jadi ujinya. Mudah-mudahan baik itu. Terus tanahnya jadi ngambil di mana? Tanahnya lah habis. Jadi kita nak nyari tanah sama bahan-bahan lain. Cari tanah kan di tempat di Jalan R.A. Kartini ada. Ya udah, minum lagi nih. Terus kita nak berangkat sebentar lagi. Saya sudah 30 tahun nikah sama Pak Ang.
dia selalu menggelutin seni, tidak pernah berhenti dari dia menggelutin seni. Saya sebagai istri sangat mendukung kerja keras dia. Pak Ang tuh memanfaatkan limbah ya, jadi limbah itu ada di sekitar, jadi bisa diambil dari sekitar kayak seperti daun ketapang, terus tadi apa namanya tanah ya. Kalau kita punya niat ingin bersahabat dengan alam ya, maka kita akan dengan otomatis bisa menemukan itu. Karena singkat sekali sebenarnya pewarna-pewarna alam misalnya yang biasa digunakan untuk tekstil ya, untuk tekstil itu. Kita ambil dari botani atau dari pohon ya. Ada yang dari kulit, ada yang dari akar, ada dari daun seperti ketapang atau indigo vera. Daun indigo vera itu menghasilkan warna biru. Sebenarnya konsepnya itu pertama saya dari kekecewaan atau rasa jenuh ya terhadap material yang sifatnya kimia, yang sifatnya mudah didapat, yang sifatnya akhirnya menjadi racun buat kita. Saya jenuh gitu kan. Nah dari rasa jenuh itu saya pulang ke Prabu Muli. Nah di Prabu Muli itu kan alam pada waktu 2008 itu masih betul-betul perawan istilahnya. Hutan masih banyak, hutan karet masih banyak gitu kan. Nah, itu justru menjadi surga buat saya dalam berkarya gitu kan. Nah kemudian dilihatlah orang yang menggali sumur. Di situ saya lihat warna merah dengan warna kuning itu kontras sekali. Saya ambil, kemudian saya olah gitu ya. Saya olah berbagai macam. Karena saya sudah memiliki pengetahuan itu ya. Saya bukan hanya sebagai pelaku seni yang otodidak, tetapi saya memang produk dari sebuah akademis, sehingga pengetahuan itu ada. Kemudian saya olah, ternyata kuat gitu. Bougainville itu menghasilkan tergantung bunga bougainville-nya. Kalau ungu ya menghasilkan ungu, oranye ya oranye. Kemudian ada bougainville yang kuning ya kuning. Tantangan untuk pewarna alam itu tidak tersedia di toko, ya kan? Beda dengan di Jogja. Kalau di Jogja sudah diperjualbelikan di toko gitu kan. Kalau di sini memang kita harus masuk ke hutan. Nah, kalau masyarakat apalagi ibu-ibu kan untuk masuk ke hutan, ya kan? Mungkin takut nyamuk, takut binatang, takut tergores oleh ilalang ya. Nah, itu ini hanya tantangannya itu. Kalau kita banyak bereksperimen, maka kita akan ketemu seperti daun ketapang ya yang kita lihat. Itu bisa menghasilkan banyak warna dari satu daun ketapang.
dari satu daun ketapang bisa menghasilkan warna hijau kalau kita campur dengan asam. Bisa kita menggunakan asamnya ialah dari kulit nanas. Di sini banyak ya kan, orang beli nanas ya kan, dikupas kulitnya, kita minta saja itu sudah dikasih. Kita rebus, kemudian kita campurkan dengan ketapang, itu akan menghasilkan kain yang warna ke arah hijau. Daun ketapang tadi kita sudah coba jelaskan, ialah kita ambil daun ketapang, kemudian kita cuci bersih, kita cincang, lalu kita rebus. Hasil ekstrak dari itu adalah taninnya keluar, atau zat warnanya lah. Sesederhana itu proses yang saya buat gitu, tetapi betul-betul aman dan seimbang terhadap alam. Nah, kalau bougainville tadi juga sudah kita lakukan ya. Itu ditumbuk. Ambil bunga bougainville, kemudian ditumbuk ya, ditumbuk, nanti kasih air sedikit ya, terus ditumbuk. Bisa juga mungkin karena kita sekarang alam sudah modern, supaya lebih cepat, bougainville di ini saja di blender, di blender ya. Tapi airnya jangan terlalu banyak. Supaya tanin daripada bunga bougainville itu tidak terlalu encer. Assalamualaikum. Salam, Wan. Hai, Pak Ang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ada. Ya. Aduh, apa nih kegiatan, Pak Ang? Lagi buat pewarna dari bunga bougainville. Oh ya? Ya. Oh gitu. Kalau kamu kan biasa banyak menggunakan pewarna kimia, ya dah? Ya. Itu salah satu bahayanya adalah yang pernah saya alami itu dada tuh sesak. Ya kan? Saya di basisnya adalah seniman kaligrafi. Kebetulan memang karya-karya saya juga berkaitan dengan pewarna-pewarna tertentu. Adapun dengan Pak Ang ini, saya sudah cukup lama bergabung dengan komunitasnya sejak beberapa tahun yang lalu. Lalu akhir-akhir ini Pak Ang memperkenalkan karya yang menggunakan pewarna alam seperti itu. Memang saya sangat tertarik juga. Cuman ketika melihat proses itu tadi, nampaknya agak sulit lah sepertinya, karena ada tahapan-tahapan tertentu. Seperti pewarna itu tidak langsung atau tidak instan kering, dan itu pun pengeringannya pun harus dengan cara tertentu, tidak langsung ke bawah sinar matahari seperti itu ya. Sebenarnya masing-masing ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Kalau cat akrilik istilahnya lebih cepat, kemudian lebih bright, lebih ya warna tuh lebih nyolok lah gitu kan. Itu jelas banyak mengandung toksin ya. Apalagi yang berbasis minyak ya. Nah, makanya dari adanya pewarna berbasis minyak, kemudian orang menciptakan yang lebih ramah lingkungan, sehingga ditemukanlah cat yang berbasis pada air. Nah, namun bahannya karena ini dibuat oleh manusia, jadi tentu saja kurang ramah lingkungan ya. Kalau dengan pewarna alam itu memang tidak ada pewarna alam yang menyolok gitu kan. Nah, tapi itu bukan sebuah kekurangan kalau buat saya. Itu adalah merupakan nilai lebih daripada kita menggunakan pewarna alam. Karena apa? Pewarna alam dengan kornea kita atau alat penglihatan kita cocok. Jadi nyaman sekali gitu kan. Tapi saya rasa dengan semua proses itu yang awalnya agak rumit ini, ya kalau untuk kemanfaatan itu jauh lebih baik sebetulnya. Nah, disitulah saya ingin mencoba di beberapa karya saya di kemudian hari, mungkin dengan teknik seperti ini akan saya gunakan gitu. Sulit, tapi pada akhirnya ya bisa dijalani seperti itu kan. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam Pak.
Hari ini kita akan mengupas mengenai pewarna alam. Ya. Jadi pewarna alam adalah pewarna yang memang dihasilkan oleh alam. Beda dengan pewarna sintetis. Nah, seperti ini kita ketahui bahwa ini adalah daun ketapang. Betul. Warna daun ketapang ini bisa menghasilkan banyak warna, ya. Saya itu pengrajin serat daun nanas sebenarnya. Jadi kita itu sama Pak Aang satu komunitas, kita saling kolaborasi istilahnya. Saya melihat sosok Pak Aang itu begitu inspiratif ya orangnya. Dia membagikan ilmu yang beliau punya ke kita-kita dalam satu komunitas itu kan. Mempelajari pewarna alam, apa yang didapat dari alam bisa diaplikasikan untuk pewarna alam di lukisan, di tekstil gitu. Selama ini kan kita melukis kan dengan pewarna kimia gitu kan. Kita mempelajari dari ilmu yang dipunya sama Pak Aang itu, apa sih yang kita bisa gunain dari alam di sekitar kita gitu kan. Setelah kita pelajari ternyata sangat bermanfaat begitu kan. Kita sangat mendukung sekali ya. Kita sama-sama belajar, terus sama-sama mengembangkan juga dan memperkenalkan juga ke masyarakat umum ya, tidak hanya di komunitas, di anak-anak, mulai dari anak-anak kan, meranjak remaja, dewasa, juga ibu-ibu juga kan, pokoknya bagaimana supaya apa yang Pak Aang punya ini bisa menyebar luas begitu. Dan warna ini banyak di sekitar kita. Jadi bahkan diinjak-injak gitu ya. Betul. Karena kita belum tahu manfaatnya ya Bu, belum tahu manfaatnya. Tapi kalau sudah tahu manfaatnya, ya kita baru akan menghargainya ya. Alhamdulillah ya, saya ada pakaian yang sudah dibuatin oleh Pak Aang dari tanah, dari bahan tanah. Saya pakai nyaman, enak rasanya. Terus dipakai, dicuci juga nggak luntur. Orang pada nanya, Bu, kok bagus? Dari mana? Aku bilang, ini dari tanah. Orang pada nggak percaya. Limbah-limbah itu daripada misalnya ada yang dari limbah tanah, daripada terbuang percuma, dia kita manfaatkan, bisa dibuat ke kain, dan dari kain itu bisa dipakai untuk pakaian kita, untuk kita buat kondangan, untuk kita pameran. Peminatnya sebenarnya banyak sekali, bahkan ya untuk pewarna alam jumputan, apalagi batik itu harganya memang lebih mahal karena masyarakat juga sadar bahwa prosesnya cukup panjang ya, jadi banyak sekali peminatnya. Apalagi kalau kita gunakan kainnya itu ya sutra, wah luar biasa, bright betul. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Jadi hari ini kita akan menggambar atau melukis dengan menggunakan bahan pewarna dari alam ya. Mau gambar apa saja boleh, nanti dikasih contoh oleh Pak Aang ya di sini ya. Kemudian nanti di sini kita ada warna merah ya, sama dari arang juga, dan ada warna kuning ya. Itu bahan viskos, pewarnanya pewarna alam. Pewarna alam, ya kalau pewarna alam itu agak beladus ya, karena dianya dop sendu itunya itu. Kalau warna ini warna batik, jadi kalau warna batik itu gonjreng. Ya kita ini sebagai penggemar daripada seni ya, ternyata tidak sendiri. Banyak juga masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak mengenal bangku kuliah, tetapi mereka hobi ya. Nah itulah kami dikasih kesempatan untuk mensosialisasikan apa yang kami dapat ya kan, baik dari pengalaman di kampus maupun pengalaman di perusahaan gitu kan, untuk masyarakat Prabu Muli. Dia mengajak anak-anak di sekitar untuk belajar mengelola limbah lingkungan. Dari kesehatan juga aman ya buat anak-anak karena dari alam sendiri, dari bahan-bahannya itu. Kalau kena tangan atau kena pakaian juga bisa dicuci dan bisa dibersihkan. Ininya dari pewarna alam juga, dari daun, dari tanah.
Kalau yang coklat ini kopi, ini daun nanasnya. Kalau ibu-ibu yang diajarin oleh Pak Aang buat jemputan dari pewarna alam, alhamdulillah mereka bisa buat sendiri, buat kelompok sendiri, mereka bisa buat sendiri dan mereka memasarkan sendiri. Alhamdulillah mereka sudah bisa. Jadi manfaat dari Pak Aang, pengajaran Pak Aang tuh ada gitu loh, bermanfaat untuk ibu-ibu itu. Ada lukisan sama, ini warnanya pewarna alam dari tanah. Lukisannya bagus, keren, kemudian bahan-bahannya juga katanya tadi dari limbah kopi, terus dari bahan-bahan daun pisang sama limbah serat nanas juga. Dan lukisannya juga limited edition, itu semuanya dari alam semua. Biasanya kan konsep-konsepnya kan yang terang-terang gonjreng kan warnanya, itu kalau punya Pak Aang soft, warna coklat, warna alam pokoknya. Bagus, enak dipandang sama mata. Untuk di lukisan saya pernah tercapai harga tuh sampai 25 juta. Ya kan, bahkan sampai dijual ke Eropa gitu, tapi tidak lewat saya. Di baju tentu saja ya banyak juga yang saya jual antara 500.000 ya 1 juta. Karena Pak Aang itu sudah satu hobi dan mata pencarian juga, ya tidak mundur terus. Kita harus berinovasi terus, kita tetap membuat terus produksi, kita pasarkan sebisa kita gitu. Saya rasa beliau termasuk orang yang sangat ulet sekali, kemudian memiliki semacam keinginan yang besar untuk berkarya, menginovasikan sesuatu yang memang belum ada di kota ini, di daerah kita ini. Nah, itu sebagai tanggung jawab kita sebagai pelaku seni, ya. Bukan hanya kita memberikan kepada masyarakat tuh sebuah estetika atau nilai indah saja, tetapi kita harus bertanggung jawab bahwa apa yang kita ciptakan itu adalah aman untuk kehidupan. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Jadi tidak hanya semata-mata istilahnya uang oriented, tetapi kita juga harus bisa menciptakan bagaimana tetap alam ini tetap seimbang. Bahwa ingat, kita ini adalah sedang meminjam dunia ini dari anak cucu kita. Dan kita harus menjamin bahwa kehidupan anak cucu kita itu akan berlangsung dengan aman dan nyaman. Gitu. Jadi jangan kita mentang-mentang istilah seniman, yang penting kita estetisnya, sementara itu adalah sebenarnya mesin pembunuh yang suatu saat akan membunuh generasi kita selanjutnya. Warna abadi secara alami akan larut bersama air, mengendap terserap tanah. Namun, eksistensi warna anugerah akan terus abadi di alam, terus mewarnai kehidupan dari generasi ke generasi.